Shalom kepada seluruh jemaat Gereja Dayak Borneo Sibaut Ngabang. Hari ini seluruh umat Kristiani memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Yesus berkata, "Di tempat Bapakku banyak tempat tinggal, sebab itu aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu." Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya padanya.
Namamu yang besar, namamu yang termulia atas kami. Kami bersyukur Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Yesus. Kami mau mempersembahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berkenan kepada kami. Ini doa kami, dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan kelegaan bagi kita. Yesus adalah Bapa yang setia. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Salam, selamat pagi jemaat Gereja Dayak Borneo, jemaat Sebaut Ngabang, dan semua jemaat cabang Gereja Dayak Borneo di seluruh Kalimantan Barat. Pada pagi hari ini
kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk melihat firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai pada ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1, kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jemaat, sebelum lebih lanjut, saya mengajak saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa di sorga, pada hari yang istimewa pada hari ini, dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Engkau ke surga, yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Hari ini Tuhan, kami ingin merenungkan firman Tuhan, agar melalui, oh Tuhan, hari ini Tuhan, kami boleh melihat dan kami boleh dikuatkan, diteguhkan iman percaya kami dalam mengiring akan Engkau. Terima kasih Bapa, pimpin kiranya, bungkus hamba dengan darah Yesus, bungkus keluarga hamba dan seluruh jemaat yang sedang menyaksikan siaran ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita untuk melihat tema khotbah kita tentang pesan terakhir Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, seringkali kita jumpai ada pesan-pesan terakhir ketika orang tua atau orang yang kita kasihi misalnya meninggal. Sebelum meninggal biasanya ada pesan-pesan terakhir yang disampaikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Nah, biasanya pesan-pesan itu menjadi pesan penting untuk dilaksanakan oleh orang yang ditinggalkan. Saudara, pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pada waktu ia mau naik ke surga, saudara-saudara, Tuhan Yesus juga menyampaikan ada pesan-pesan penting yang disampaikan kepada murid-muridnya untuk diteruskan kepada anak-anak Tuhan, pengikut-pengikutnya selanjutnya, dan sampai kepada kita. Paling tidak ada 3 pesan dalam perikop ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, pesan yang pertama dalam ayat yang ke-6 dan ke-7, firman Tuhan berkata, "Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan,
maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Setelah Tuhan Yesus menampakkan dirinya selama 40 hari setelah ia bangkit dari kematian. Waktu hari Paskah kita memperingati Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Setelah itu ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, bahwa ia sudah bangkit. Setelah itu, saudara, ia mengajak murid-muridnya ke satu tempat. Seperti yang kita lihat di sini, sebelum ia terangkat ke surga, ia naik ke surga, ia melakukan percakapan dengan murid-muridnya. Yang pertama, ketika muridnya bertanya, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Lalu ia menjawab dalam ayat yang ke-7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, pesan yang pertama yang Tuhan mau sampaikan di sini adalah ia menegaskan kembali kepada muridnya bahwa tujuan kedatangannya di dunia adalah untuk perkara yang lebih penting, yang kekal sifatnya, yaitu perkara akhirat, bukan perkara yang sementara. Saudara, sebagaimana kita ketahui, pada waktu itu orang-orang Israel, mereka dalam jajahan pemerintahan Romawi. Sebagaimana kita ketahui bagaimana perjalanan hidup orang Israel. Setelah dipimpin oleh raja pertama Daud, kemudian kepada Salomo, dan kepada anaknya Salomo, dan seterusnya. Saudara-saudara, orang Israel dibuang. Sampaikan dalam Alkitab, orang Israel dibuang ke pembuangan dalam sekian lama. Dan dalam pembacaan ini, pada saat-saat itu, orang Israel pun masih dalam jajahan Romawi. Sebagaimana kita lihat pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, kemudian diadili oleh Raja Herodes dan seterusnya. Situasi kehidupan orang Israel pada waktu itu, situasi orang-orang Yahudi waktu itu, merindukan satu suasana kehidupan yang bebas. Mungkin sudah sekian lama mereka menggumuli. Dan setelah mereka bersama dengan Tuhan Yesus, mereka berharap dan mereka berpikir kehadiran Tuhan Yesus ini datang untuk memberikan solusi. Bisa memberi solusi bagi mereka terhadap persoalan politik ini. Persoalan kehidupan mereka, masalah politik di tengah-tengah hidup mereka. Saudara dikasihi Tuhan, sehingga ia berkata, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya mungkin Tuhan Yesus pada waktu itu kecewa dengan pertanyaan murid-muridnya itu. Karena sudah 3,5 tahun mereka bersama dengan murid-muridnya.
Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dan ia berpikir bahwa tidak akan ada pertanyaan yang demikian. Pertanyaannya adalah pertanyaan yang masih berpikiran sempit, bersifat sempit, masih berkutat kepada pikiran, pemenuhan kebutuhan, masalah dunia, masalah duniawi. Sampai Tuhan Yesus mati, mereka saksikan di atas salib. Tuhan Yesus dikuburkan, mereka juga menyaksikan. Yesus bangkit, dan saat itu juga mereka melihat bagaimana wujud nyata Yesus setelah bangkit dari kematian. Tetapi mereka belum menangkap arti sesungguhnya dari kehadiran Kristus datang ke dalam dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen sekarang juga demikian. Mengikut Tuhan dengan motivasi yang salah. Mengikut Tuhan karena hal-hal untuk pemenuhan masalah kebutuhan hidup, untuk masalah ekonomi, dan seterusnya. Ikut Tuhan karena mengharapkan mujizat. Ikut Tuhan karena supaya bebas dari suatu masalah, dan sakit penyakit, dan lain-lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada masalah, ada persoalan yang sulit, banyak yang kemudian menjadi lemah, kemudian kecewa mengikut Tuhan. Bahkan ada yang murtad meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-33, di sana Tuhan Yesus menjelaskan bahwa hidup itu lebih penting dari masalah makan dan minum. Firman Tuhan berkata bahwa hidup itu lebih penting dari sekedar makan dan minum. Dia sekedar masalah kebutuhan hidup manusia. Keselamatan jiwa itu lebih penting. Karena firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 25 sampai ayat 33, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau pakai, akan apa yang hendak engkau makan. Karena semua itu dicari oleh bangsa-bangsa, oleh semua orang di dunia ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan oleh Tuhan kepada kita. Kalau kita mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dan dalam ayat yang ke-25, Tuhan Yesus menegaskan, dari kesemuaan itu, yang paling penting yang harus diketahui adalah masalah hidup. Hidup itu lebih penting dari makanan dan pakaian. Keselamatan hidup yang dimaksudkan di sini adalah keselamatan jiwa itu lebih penting dari sekedar makan dan minum. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehadirannya ke dalam dunia untuk menyelesaikan satu tujuan, untuk menyelesaikan persoalan masalah kehidupan di akhirat. Dalam firman Tuhan dalam kitab Yohanes 10, Injil Yohanes pasal 10 ayat 10, firman Tuhan berkata, "Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan." Tuhan Yesus katakan bahwa Dia datang ke dalam dunia supaya setiap orang memiliki hidup
memiliki keselamatan di akhirat dan memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ia datang ke dalam dunia karena untuk mengurus, menyelesaikan tugas ini, tugas yang penting ini, supaya semua orang memiliki hidup. Ia rela turun, menjelma seperti manusia, untuk berkorban digantung di atas kayu salib, untuk menggantikan manusia yang berdosa, yang harusnya manusia yang harus binasa. Ia yang menggantikannya di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya firman Tuhan katakan, supaya mereka yang percaya memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah persoalan yang sedang terjadi di dunia ini, persoalan COVID-19, di tengah-tengah kesulitan yang sekarang ini menimpa manusia, hendaknya mengingatkan kita bahwa Yesus datang supaya kita memiliki hidup. Persoalan masalah kesulitan hidup kita, hal yang lebih besar saja di atas salib Ia sudah kerjakan, apalagi masalah penyakit COVID, virus COVID. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama, pesan yang pertama adalah Ia menegaskan kembali bahwa tujuan kedatangannya ke dalam dunia untuk perkara yang lebih penting, yang kekal adanya, yaitu perkara akhirat. Yesus datang ke dalam dunia untuk perkara yang lebih penting, yaitu perkara akhirat. Di tengah-tengah Ia mau naik ke surga, Ia menjawab pertanyaan murid-muridnya, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara-saudara dikasihi Tuhan, seperti tadi saya katakan, bahwa sebenarnya mungkin Tuhan Yesus kecewa mendengar pertanyaan itu. Seharusnya bukan murid-murid Yesus yang bertanya seperti itu. Namun demikian Ia masih menjawab pertanyaan yang dilontarkan murid-muridnya. Ia berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Di sini Tuhan Yesus mau jelaskan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Sehingga Ia berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, artinya Tuhan telah menetapkan waktu. Ya. Tuhan telah menetapkan waktu menurut kuasanya sendiri. Di sini Tuhan Yesus mau jelaskan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ia mau jelaskan kepada muridnya bahwa semuanya sudah dalam rancangan Tuhan. Karena itu Ia berkata, Ia mau sampaikan kepada murid-muridnya untuk sabar, menunggu waktu yang Tuhan sudah siapkan untuk pemulihan bagi Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Dalam Pengkhotbah firman Tuhan berkata, Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tetapi manusia tidak menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi Tuhan menetapkan waktu untuk hidup kita, sehingga selalu indah pada waktunya. Tetapi manusia tidak menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Di tengah pandemi COVID-19 ini, mungkin banyak orang bertanya, kenapa Tuhan udah sampai sekian lama? Ekonomi semakin sulit. Orang semakin sulit bekerja. Perputaran ekonomi sulit. Lalu kemudian di tengah-tengah dan di sekitar kita juga mendengar berita-berita tentang banyaknya orang yang terkena virus corona ini. Mungkin ada yang berkata, kapan waktu ini segera berlalu? Atau mungkin ada yang bingung dan penuh dengan kekhawatiran. Saudara, mungkin kita juga bergumul, kenapa Tuhan sampai sekarang belum juga selesai pandemi ini? Apa maksud Tuhan? Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mungkin apalagi yang ada keluarganya yang terkena. Bahkan mungkin ada yang meninggal. Dia juga seorang Kristen. Bahkan ada yang hamba Tuhan yang meninggal. Mungkin ada yang berkata bahwa di mana Tuhan? Mengapa bisa terjadi demikian? Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa memang kita tidak bisa menyelami apa maksud Tuhan. Kita tidak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tetapi yang jelas firman Tuhan berkata bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, yang paling penting adalah jangan pernah kita lemah. Ya. Jangan pernah kita lemah di tengah-tengah persoalan pandemi ini. Jangan pernah kita lemah untuk berdoa. Jangan pernah kita lemah untuk bertekun di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Wahyu pasal 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara, janji firman Tuhan berkata, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menanti aku, maka aku pun akan melindungi engkau di tengah pencobaan yang mencobai bumi ini, dunia ini, manusia di bumi ini. Tuhan akan melindungi kita kalau kita setia bertekun menantikan Tuhan. Nah, Tuhan pun akan melindungi kita, dikatakan dalam Wahyu 3 ayat yang ke-10. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita lemah untuk berdoa.
Jangan pernah kita lemah untuk bertekun. Karena ketekunan kita itu akan, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, akan membuat Allah melindungi kita dari hari pencobaan yang terjadi di tengah-tengah kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pesan yang pertama yang Tuhan Yesus sampaikan adalah Ia menegaskan kembali bahwa kedatangannya ke dalam dunia untuk perkara yang lebih penting, yang kekal sifatnya, yaitu masalah perkara akhirat. Hal yang kedua, pesan yang kedua adalah kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dalam ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, pada waktu ketika Roh Kudus turun di tengah-tengah murid-murid Yesus, setelah 10 hari lamanya setelah Yesus naik ke surga, kemudian pas hari yang ke-10, terjadilah Roh Kudus turun di atas murid-muridnya. Dan Alkitab berkata, pada waktu itu murid-muridnya berani untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk berkhotbah di tengah-tengah orang banyak. Pada waktu turunnya Roh Kudus, di atas kepala mereka seperti ada nyala api, sehingga mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang mereka tidak tahu, yang bisa dimengerti oleh semua orang yang hadir pada waktu itu, sehingga banyak orang menjadi bertobat. Saudara, kemudian ada yang sakit disembuhkan, kemudian banyak sekali terjadi mujizat pada waktu itu. Nah, setelah Roh Kudus turun di tengah-tengah mereka, murid-murid Yesus menjadi berani menyampaikan Injil kepada semua orang yang hadir. Beda sebelum Roh Kudus turun, mereka takut. Biasanya mereka buat pertemuan-pertemuan secara tersembunyi. Setelah Roh Kudus turun, saudara-saudara, murid-murid Yesus menjadi berani untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah orang banyak, dan kemudian menyatakan mujizat-mujizat. Banyak orang yang disembuhkan, dipulihkan, yang terjadi luar biasa setelah Roh Kudus turun di tengah mereka. Nah, saudara, firman Tuhan berkata, pesan yang kedua, akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, murid-muridnya menerima kuasa yang luar biasa setelah Roh Kudus turun atas mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita sekarang sebagai orang Kristen, kapan Roh Kudus turun atas kita? Apakah tunggu setelah hari ini kita memperingati hari Yesus naik ke surga? Yesus naik ke surga 2000 tahun yang lalu, dan hari ini kita peringati tahun ini. Apakah tunggu 10 hari lagi baru Roh Kudus akan turun di tengah kita? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata Roh Kudus turun 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus sudah turun 2000 tahun yang lalu di atas murid-muridnya. Dan bagaimana dengan kita? Alkitab berkata dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara dikasih Tuhan, Roh Kudus akan turun di tengah-tengah kita pada saat kita, atau pada saat orang itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Pada waktu itu ia diberikan kuasa. Kita diberikan kuasa oleh Allah untuk menjadi anak-anaknya. Kuasa apa? Tadi kita lihat kalau murid-muridnya mereka menjadi berani menyampaikan firman Tuhan, kemudian berkata-kata penuh hikmat. Mereka menyampaikan firman Tuhan, berkata-kata dengan kata-kata yang mereka tidak ketahui, tetapi dimengerti oleh sekian banyak, oleh semua yang hadir. Lalu kemudian mereka menyatakan mujizat, sehingga ribuan orang menjadi percaya. Kuasa apa yang diberikan kepada kita? Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu yang pertama adalah kuasa menjadi anak-anak Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, maka kita punya hak. Memiliki hak untuk tinggal bersama dengan Bapa di tempat Bapa di sorga. Dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, aku pergi ke surga untuk menyiapkan tempat tinggal bagi kamu yang percaya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke surga menyiapkan tempat tinggal bagi kamu yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa menjadi anak-anak Allah artinya kita memiliki janji dan kepastian, memiliki hidup dan memiliki tempat di akhirat. Karena Tuhan Yesus pergi ke surga untuk menyiapkan tempat tinggal bagi kamu yang percaya. Saudara dikasihi Tuhan, jadi kita yang percaya sudah punya rumah di sorga. Lalu kuasa apa lagi? Dalam Alkitab katakan dalam Lukas 9 ayat 1, firman Tuhan katakan bahwa kita diberi kuasa untuk menguasai setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk menguasai setan dan mengusir iblis dan menyembuhkan penyakit. Dikatakan dalam ayat yang ke-19 pasal 10 Lukas, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saudara, firman Tuhan katakan kita diberi kuasa. Pertama, kuasa untuk menguasai setan. Lalu yang kedua, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Yang ketiga, saudara, untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan. Saya sering sampaikan kesaksian pada waktu menyampaikan khotbah di gereja, karena ada jemaat yang masih ingat. Pada waktu ada kesaksian, ada seorang ibu yang suaminya seorang majelis, kemudian terayu oleh seorang gadis cantik. Lalu kemudian dia menikah lagi, kemudian ditinggalkan istri dan anaknya, dia menikah dengan perempuan dan dia hidup dengan istri yang baru, lalu kemudian dia tinggalkan agama Kristen. Lalu kemudian istri baru ini ingin menguasai semua harta dari suaminya. Karena itu dia menyewa tukang santet untuk membunuh istri lamanya. Dengan tujuan setelah istri lama dari suaminya ini meninggal, maka dia
bisa menguasai semua harta dari suaminya. Saudara dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Istri lamanya ini adalah anak Tuhan yang hidup dalam doa. Jadi istri lama ini menyerahkan seluruh persoalan hidupnya, selalu mengandalkan doa, dan seringkali puasa, doa, puasa. Pada waktu istri lamanya mengirim santet ke dia, dikirim tidak mempan, kirim tidak mempan, dikirim tidak mempan. Terakhir santet yang dikirim ke istri lamanya ini menyerang balik istri yang baru yang mengirim santet ini, dan istri yang baru ini hampir mati kena santet yang dikirimnya ini, kembali balik menyerang dia. Akhirnya setelah terjadi kemudian seperti apa kehidupan mereka, akhirnya suaminya ini kembali kepada istri lamanya. Tuhan pulihkan keluarga dari mereka, dan istri lamanya ini, saudara, istri lama dari majelis ini ketika disantet tidak mempan. Kenapa? Firman Tuhan berkata, setiap orang percaya diberikan kuasa, pertama untuk mengusir setan, menguasai setan, untuk menyembuhkan orang sakit, dan untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, saudara, kita sudah menerima kuasa. Setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah menerima kuasa, dan Roh Kudus sudah turun kepada kita. Setiap orang sudah punya Roh Kudus, dan kuasa itu telah diberikan kepada kita bagi yang sudah terima Yesus. Hanya yang menjadi pertanyaan, sudahkah saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau kita sudah terima Yesus, maka kita sudah diberikan kuasa untuk, seperti yang tadi saya sebutkan, mengusir setan, menyembuhkan penyakit, untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yudea, di Yerusalem, dan sampai ke seluruh penjuru dunia. Kamu akan menjadi saksiku. Pada waktu Roh Kudus turun, tadi saya sudah sampaikan, murid-murid Tuhan Yesus berani berkhotbah, menyampaikan Injil, berita kabar baik kepada semua orang yang hadir. Sampai pada waktu itu sekali khotbah ada 3.000 orang yang bertobat. Habis itu beribu-ribu orang bertobat. Karena telah diberikan kuasa oleh Allah, sehingga kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus sudah memberikan kuasa kepada kita. Karena itu kita harus menjadi saksi. Kita harus menjadi saksi. Firman Tuhan katakan, jangan menjadi orang Kristen hanya menjadi pendengar, tapi hendaklah kita menjadi orang Kristen menjadi pelaku firman. Seringkali ini hanya slogan. Banyak gereja berkhotbah tentang memberitakan Injil, tetapi banyak jemaat tidak memberitakan Injil. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita.
Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita. Karena itu, beritakanlah Injil ke Yudea. Kamu akan menjadi saksiku di Yudea, di Yerusalem, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Waktu saya masih kecil, saya pernah menyaksikan satu pengalaman yang cukup terekam sampai sekarang. Waktu itu saya mungkin masih belum sekolah, belum sekolah waktu itu. Nah, di kampung kami biasanya kalau ada dulu ada tradisi, ada orang dari kecamatan. Biasanya kalau dia mau ke kampung, mereka bungkus, ada oleh-oleh yang mereka bawa. Dan biasanya bawa ikan asin. Nah, waktu itu dia udah bungkusin, dijatahkan untuk semua yang ada di kampung kami. Nah, waktu itu kan kampung kami itu masih hanya beberapa kakak. Dari kakek saya, terus anak kakek saya, orang tua saya, semuanya. Ada sekitar 4 kakak kalau tidak salah di rumah itu, di rumah panjang, ada rumah panjang waktu itu. Saya ingat waktu itu orang dari Kuala Behe ini, dari kecamatan ini, dia bawa ikan asin, ikan gambung namanya, dibungkus pakai daun kayu, dibungkus. Lalu pada waktu dia datang, biasanya rumah-rumah sekitar akan ngumpul, karena rumah panjang jadi ngumpul, ibu-ibunya ngumpul. Nah, waktu itu ada 4, kalau tidak salah 4 atau 5 keluarga yang hadir. Ada yang 4 ini bibi saya, kemudian yang kelima mama saya. Saudara, waktu itu setelah terakhir ngomong, dia buka kantongnya, kemudian dia bagikan bungkusan ikan asin ini, dibagi ke 5 ke yang hadir. Yang hadir waktu itu ada 5 ibu-ibu, termasuk mama saya, yang lain bibi saya. Nah, waktu itu saya cukup kaget dan saya sedih. Sampai sekarang saya masih ingat kejadian itu. 4 bibi saya dikasih bungkus ikan asin itu, tapi mama saya tidak dikasih. Padahal sama-sama pada waktu itu, mama saya tidak dikasih. Akhirnya dia pulang, kami masuk rumah. Mama saya juga sedih, kok tidak dikasih, yang lain dikasih. Nah, setelah itu biasa kalau udah kasih ikan asin begitu, nanti setiap rumah ini akan kasih beras. Ada yang berapa kilo kasih beras sebagai ucapan terima kasih. Beras. Nah, saudara, dikasih Tuhan, mama saya tidak dikasih. Sampai terakhir tidak dikasih. Saya lihat wajah mama saya sedih. Saya juga sedih sebagai anaknya, kok tidak dikasih, yang lain dikasih. Saya mau sampaikan kepada kita, pada waktu kita masuk pintu surga, pada waktu itu kita juga akan disiapkan hadiah-hadiah, mahkota. Betapa sedihnya kalau kita masuk pintu surga, kita masuk lenggang-lenggang kangkung, yang lain diberi hadiah, tetapi kita tidak mendapat hadiah, tidak mendapat pahala. Nah, karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, selama kita masih hidup,
Jangan biarkan selama kita masih hidup, Tuhan masih izinkan kita hidup. Jangan sia-siakan hidup kita. Firman Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, di Yudea, sampai ke ujung bumi. Menjadilah saksi Tuhan dimanapun kita berada. Saudara, sederhana menjadi saksi Tuhan. Bawa jiwa bagi Tuhan. Bersaksi tentang bagaimana Tuhan menyertai hidup kita kepada tetangga kita, kepada keluarga kita yang belum percaya. Sederhana, tidak susah. Itu pesan yang kedua. Yang ketiga, pesan Tuhan Yesus waktu dia mau naik ke surga. Yang ketiga adalah ia akan datang kedua kali. Dalam ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, naik ke surga, kemudian murid-muridnya menyaksikan Tuhan Yesus terangkat dan sampai kemudian di atas awan dan mereka sudah tidak bisa lagi melihat. Kemudian datang dua malaikat. Malaikat ini katakan, apa yang kalian lihat? Apa yang kalian lihat? Dia katakan. Dan ia berkata, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga akan kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat waktu ia naik ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga ini, pesan yang ketiga, yang melalui dua malaikat, ya, Tuhan Yesus mau sampaikan bahwa ia akan datang kedua kali. Ia akan datang lagi yang kedua kali ke dalam dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus datang yang pertama, Tuhan Yesus datang yang pertama, ia datang melalui perut Maria. Ia menjelma seperti manusia, memakai tubuh manusia. Saudara dikasihi Tuhan, pada waktu ia datang kedua kali nanti, ia tidak lagi datang lahir melalui perut manusia, tetapi ia akan datang sebagai hakim. Ia akan datang di atas awan-awan ketika, seperti Alkitab katakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, sangkakala dibunyikan, ribuan malaikat bersama-sama membunyikan sangkakala di atas awan-awan, Tuhan sendiri akan turun dari sorga untuk menjemput orang yang percaya. Dan firman Tuhan katakan pada waktu itu, ketika di atas awan-awan, ia mengangkat orang-orang yang masih hidup, waktu itu masih hidup, belum meninggal. Tiba-tiba akan terangkat, kemudian akan dipertemukan dengan orang-orang yang sudah sekian lama meninggal. Dia akan dipertemukan di atas awan-awan bersama Tuhan di angkasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ia mengingatkan bahwa ia akan datang yang kedua kali. Nah, firman Tuhan berkata,
ketika Tuhan Yesus sampaikan ini kepada murid-muridnya pada waktu Tuhan Yesus masih bersama dengan muridnya, murid-muridnya bertanya, kapan engkau akan datang yang kedua kali? Tuhan Yesus katakan, malaikat tidak ada yang tahu, malaikat pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Dan Alkitab menjelaskan, Tuhan Yesus katakan tentang tanda-tanda akhir zaman di dalam Matius 24. Tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda menjelang kedatangannya yang kedua kali. Firman Tuhan katakan akan terjadi gempa bumi, akan terjadi akan ada peperangan di mana-mana, kemudian akan ada penyakit sampar di mana-mana, lalu kemudian firman Tuhan katakan akan banyak nabi-nabi palsu. Dan saudara, yang terjadi sekarang ini sedang merebah. Ini salah satu dari tanda yang disampaikan dalam Alkitab. Akan terjadi penyakit sampar. Saudara, sampar corona ini, virus corona ini tidak main-main. Ini sampar yang tidak kecil. Seperti kalau kita dengar dulu ada SARS, ada flu burung, terus ada yang lainnya. Itu hanya di tempat-tempat tertentu. Tapi virus corona ini sudah merebah ke seluruh dunia, ke banyak negara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini salah satu tanda yang disampaikan dalam Alkitab menjelang akhir zaman, menjelang kedatangannya yang kedua kali. Salah satu akan terjadi penyakit sampar di mana-mana. Tetapi Tuhan Yesus berkata, hanya Bapa yang tahu, malaikat tidak tahu. Siapapun, hanya Bapa yang tahu. Hanya Dia yang tahu. Nah, firman Tuhan mengingatkan bahwa Ia akan datang kedua kali. Nah, sekarang kita sedang menantikan kedatangannya yang kedua kali. Kita tidak tahu kapan Ia akan datang. Tapi yang jelas firman Tuhan katakan, Ia akan datang seperti pencuri di malam hari. Tidak ada yang tahu. Karena itu, firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian berbahagialah pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, kita kedapatan tidak bercacat dan tidak bercelah. Karena itu Tuhan Yesus memberi perumpamaan 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bijaksana pada waktu menunggu mempelai datang, ia menyiapkan minyak pelitanya dengan minyak. Sebelumnya mereka sudah siapkan minyaknya. Tetapi 5 gadis yang bodoh, dia menunggu mempelai datang. Mereka bersantai-santai. Pelitanya ia tidak siapkan minyak. Ketika mempelai datang, minyak mereka sudah habis. Dan pelitanya tidak bisa hidup. Sehingga ketika orang menyongsong kedatangan mempelai, mereka tidak bisa masuk. 5 gadis yang bijaksana ini berbahagia. Mereka bersama mempelai. Nah, mempelai ini bicara tentang Kristus. Bicara tentang Tuhan datang kedua kali. Saudara, ini perumpamaan ini mengingatkan kepada kita nanti pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada banyak orang Kristen yang nasibnya sama seperti 5 gadis yang bodoh. Sekarang ketika
firman Tuhan disampaikan, mereka masa bodoh. Sama pada zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh sampaikan bahwa Tuhan akan menghukum dunia dengan air bah. Oh, semua katakan bohong. Semua masa bodoh. Pokoknya mereka hidup terus dalam dosa, tidak mau bertobat. Ketika kemudian Bahtera jadi, waktu Nabi Nuh bikin Bahtera, mereka hina-hina Nabi Nuh. Sekarang pun terlalu banyak orang Kristen menghina hamba Tuhan. Pendeta itu sok suci. Hamba Tuhan itu hanya pandai ngomong. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika sudah jadi Bahtera, semua keluarganya masuk bersama binatang-binatang, pasangan-pasangan, kemudian tutup Bahteranya, kemudian turunlah air bah dari atas, dari bawah. Kemudian 40 hari 40 malam. Lalu kemudian pada waktu itu baru mereka berteriak. Dan akhirnya mereka binasa semua. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Kenapa? Pada waktu mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka masa bodoh. Nah, sekarang ini pun demikian. Banyak orang akan seperti 5 gadis yang bodoh. Ketika hidup mereka ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka masa bodoh. Tidak mau ke gereja, tidak mau beribadah. Mereka bersantai-santai, anggap semua itu omong kosong, atau anggap terserah, mau mati, mau hidup. Saudara, ketika Tuhan Yesus datang nanti, mereka akan ditinggalkan. Dan orang Kristen yang menyiapkan pelitanya dengan minyak yang cukup, ketika mempelai Kristus datang, dia menyambutnya dan kemudian diangkat bersama dengan Tuhan di angkasa. Dia menjadi orang yang bahagia. Firman Tuhan katakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. 3 pesan Tuhan Yesus pada waktu dia mau naik ke surga. Pesan terakhir Tuhan Yesus pada waktu ia mau naik ke surga. Yang pertama, ia menegaskan kembali bahwa tujuannya datang ke dunia bukan untuk hal yang sementara, tetapi untuk hal yang kekal, yaitu perkara akhirat. Yang kedua, ia menyampaikan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan yang ketiga, ia menyampaikan melalui 2 malaikat yang berkata ia akan kembali. Ia akan datang kembali yang kedua kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah COVID-19 ini, seperti yang kita ketahui, sampar yang terjadi di muka bumi. Masih adakah saudara yang masih menganggap remeh Tuhan? Masih adakah saudara yang menganggap Tuhan itu tidak penting? Saudara, dunia sudah tua. Hari-hari di mana kita hidup sekarang ini, banyak berita-berita yang mengerikan. Kapankah saudara kemudian sadar dan mau bertobat? Kapankah kita, saudara, yang selama ini masih masa bodoh dengan Tuhan, mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh mengiring Engkau? Kapankah saudara yang selama ini masa bodoh dengan Tuhan, mau sadar dan mau tunduk kepada Tuhan, dan mau bertobat, dan mau sungguh-sungguh mengiring Tuhan? Biarlah firman Tuhan memberkati kita.
Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, hamba telah selesai berbicara. Hamba terbatas ya Tuhan. Biarlah roh-Mu yang kudus bekerja, memberkati firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah setiap orang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan, Engkau jamah, Engkau mau berkati ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, menyerahkan, oh Tuhan, situasi dunia sekarang ini yang sedang dilanda oleh COVID-19. Oh virus corona, kami berdoa dalam nama Yesus, minta anugerah-Mu, minta kasih karunia Engkau ya Bapa. Angkatlah COVID-19 ini, matikanlah virus, oh Tuhan, corona ini dari muka bumi, dari Indonesia, dari Kalimantan Barat, dari Kabupaten Landak dan semua kecamatan yang ada, dan kampung-kampung semua yang ada. Dalam nama Yesus, lindungi semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, semua keluarga kami masing-masing, para jemaat kami dimanapun berada, para hamba-hamba Tuhan, bungkus semua mereka dengan darah Yesus. Lindungi ya Tuhan seluruh jemaat Sebaut Ngabang. Oh Tuhan, seluruh jemaat GDB dimanapun. Tuhan, demikian juga seluruh anak-anak Tuhan dimanapun. Keluarga kami masing-masing. Tuhan jaga, lindungi Tuhan dari wabah ini ya Tuhan. Tuhan segera, oh Tuhan Yesus, biarlah Tuhan segera, oh Tuhan, wabah ini berakhir. Di dalam nama Yesus, roh yang menunggangi, oh wabah ini kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, Kau dengar doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan dari Roh Kudus, kiranya memimpin saudara-saudara dari hari ini sampai Tuhan datang kedua kali, dan sampai hari Maranatha, dan sampai selama-lamanya. Amin.